Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan beberapa materi sebagai persyaratan nilai OS kami di mata kuliah pengantar ilmu industri hospitality. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Graciela Zelda Mulyanto, lalu ada Niko Christine Permata, dan juga ada Asyifa Caturahmadini, dan yang terakhir ada Pria Tarsini. Baik, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya, Graciela, mengenai bentuk inovasi teknologi dalam industri hospitality. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pendahuluan untuk materi ini. Nah, di zaman sekarang kan perkembangan teknologi kan udah jauh lebih berkembang dan lebih maju kalau dibandingin sama zaman dulu. Nah, karena kemajuan teknologi ini tuh akhirnya terjadilah transformasi industri. Salah satunya tuh di industri hospitality. Nah, perkembangan teknologi ini juga dapat meningkatkan efisiensi kegiatan operasional dan juga bisa mengubah cara interaksi antara pelanggan dan pelayanan. Sebenarnya peran teknologi dalam transformasi industri hospitality itu gak cuma itu aja loh. Selain meningkatkan kegiatan operasional, peran teknologi ini tuh bisa meningkatkan keamanan dan privasi juga, meningkatkan pelayanan, dan lain-lain. Nah, di sini tuh ada beberapa contoh perkembangan teknologi di industri hospitality. Yang pertama itu ada reservasi online. Kalau misalnya zaman dahulu kan reservasi itu kan harus on the spot atau di hotel itu langsung. Nah, tapi karena seiring perkembangan zaman, reservasi hotel itu bisa dilakukan secara online. Misalnya bisa melalui website atau aplikasi mobile. Nah, yang kedua itu ada manajemen kamar otomatis. Dengan adanya manajemen kamar otomatis ini tuh akhirnya bisa membuat jadwal secara otomatis dan juga sistem check-in dan check-out itu juga secara otomatis. Yang ketiga, itu karena ada perkembangan teknologi, otomatis tuh keamanan dan privasi itu juga jauh lebih meningkat. Kayak misalnya sekarang tuh hotel-hotel tuh kamarnya tuh pasti pakai kunci elektronik atau biasanya tuh juga pakai kartu kunci digital. Lalu yang kedua tuh adanya pemantauan dan keamanan melalui kamera dan sensor keamanan. Otomatis karena ada pemantauan ini tuh keamanan tuh jauh lebih meningkat. Yang keempat itu ada pelayanan menggunakan robotika. Nah, sekarang tuh kan lagi ngetren banget kalau misalnya robot itu ngelakuin tugas-tugasnya kayak ngelayanin tamu atau juga ngebersihin di tempat umum gitu. Nah, karena adanya pelayanan menggunakan robotika ini otomatis tuh kegiatan operasional tuh jauh lebih efisien. Dan yang terakhir di sini tuh ada manajemen data pelanggan. Nah, manajemen data pelanggan ini tuh berfungsi untuk mengelola dan melindungi data pelanggan dengan ketat. Nah, selanjutnya apa sih tantangan yang dihadapi oleh industri hospitality kalau ada perkembangan teknologi? Yang pertama itu ada biaya dan investasi awal. Nah, buat bisa nerapin teknologi ini tuh pasti hotel-hotel tuh perlu investasi awal, di mana perlu ada perangkat keras, perangkat lunak, dan pelatihan karyawan juga. Nah, makanya sebagai hotel tuh kita harus bisa milih solusi teknologi tuh yang efisien dan juga fokus sama pengembalian investasi yang jangka panjang. Nah, tantangan yang kedua itu ada pelatihan sumber daya manusia. Nah, orang-orang yang bekerja atau karyawan itu kan pasti perlu yang namanya pelatihan supaya mereka tuh bisa ngerti atau memahami teknologi-teknologi baru yang ada di hotel itu kan. Nah, makanya hotel tuh perlu mengadakan program latihan supaya karyawan tuh bisa paham secara mendalam tentang manfaat dari teknologi supaya bisa meningkatkan keterampilan karyawan itu juga. Yang ketiga, ada integrasi sistem. Integrasi sistem itu kan pasti kan rumit ya. Nah,
Karena itu kan perlu ada koordinasi antara satu sama lain karyawannya. Nah, makanya hotel-hotel tuh perlu memilih solusi integrasi sistem apa yang bisa dengan mudah tuh dikomunikasikan antara satu sama yang lain. Yang keempat itu ada tantangan mengenai keamanan dan privasi data. Nah, sebenarnya tuh keamanan dan privasi ini tuh juga beresiko mengenai keamanan data tamu yang meningkat karena ada penggunaan teknologi. Karena misalnya tuh ada kelalaian karyawan sehingga data-data itu tuh nggak sengaja bocor atau bisa aja terjadinya pengambilan data oleh orang lain. Nah, makanya di sini tuh hotel perlu merhatiin supaya uh, keamanan data itu berada di keamanan tertinggi dan harus patuh terhadap regulasi privasi. Intinya tuh pasti perlu ada protokol dengan keamanan tinggi supaya data-data atau privasi itu tetap bisa terjaga dengan aman. Baik, di sini selanjutnya tuh ada peluang yang didapat oleh industri hospitality dengan adanya perkembangan teknologi. Peluang yang pertama yaitu dapat meningkatkan efisiensi operasional. Nah, karena perkembangan teknologi, efisiensi operasional itu otomatis semakin meningkat. Misalnya tuh dari manajemen kamar hingga pelayanan itu jadi lebih efisien semuanya. Peluang yang kedua adalah bisa mengembangkan produk dan layanan baru. Nah, teknologi ini tuh memungkinkan pengembangan produk dan layanan baru sehingga tuh dapat memenuhi kebutuhan pelanggan yang berkembang. Makanya hotel tuh perlu adanya identifikasi tentang peluang inovatif yang berbasis teknologi yang dapat memberikan nilai tambah terhadap hotel itu. Peluang yang ketiga adalah personalisasi layanan. Nah, hotel tuh bisa mengumpulkan dan menganalisis data pelanggan supaya mereka tuh tahu pengalaman yang didapat dari pelanggan itu apa sih. Nah, dari situ tuh hotel tuh bisa memberikan pelayanan dan juga pengalaman kepada pelanggan yang bersifatnya tuh lebih personal. Lalu peluang yang keempat itu pemasaran digital. Pemasaran secara digital dan kehadiran online itu bisa meningkatkan jangkauan pemasaran secara global dan juga bisa menjadi daya tarik secara internasional. Makanya hotel-hotel tuh harus manfaatin peluang ini tuh supaya hotel mereka tuh bisa lebih dikenal secara luas. Dan yang kelima itu ada merespon terhadap tantangan global. Teknologi itu dapat membantu industri hospitality merespon tantangan global seperti pandemi dengan strategi manajemen krisis yang lebih baik. Makanya di sini tuh penting buat nyusun rencana darurat dan menggunakan teknologi untuk memantau dan merespon situasi yang krisis. Nah, di sini tuh perlu ditekanin kalau perlu adanya keseimbangan antara inovasi dengan kepuasan pelanggan. Keseimbangan antara inovasi teknologi dan kepuasan pelanggan itu merupakan kunci keberhasilan. Perlu dipastiin juga kalau perubahan tersebut itu gak cuma memenuhi harapan pelanggan, tapi juga harus meningkatkan efisiensi operasional dan keamanan. Dengan menjaganya keseimbangan ini, industri hospitality dapat mencapai tingkat kesuksesan yang optimal. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi teman saya. Aspek keberlanjutan dalam industri hospitality. Keberlanjutan lingkungan. Industri hospitality ikut mengupayakan praktik ramah lingkungan dengan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung pelestarian alam, perlindungan ekosistem, serta penggunaan sumber daya alam yang lebih efisien.
Keberlanjutan ekonomi. Pengelolaan keuangan perusahaan yang telah mempertimbangkan dampak jangka panjang pada keuangan dan investasi keberkelanjutan, serta mendukung perekonomian lokal atau bisnis lokal. Keberlanjutan sosial. Turut berpartisipasi aktif dan berkontribusi dalam semua proyek komunitas, mendengarkan kebutuhan lokal, dan memastikan keadilan dan kesejahteraan karyawan atau pekerja lainnya, termasuk pemberian upah, gaji, dan lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Signifikasi keberlanjutan. Dampak positif. Memperluas pasar, menanggapi permintaan pasar yang makin tinggi untuk produk dan layanan berkelanjutan, menghasilkan efisiensi operasional dalam pengelolaan sumber daya dan mengurangi limbah, penggunaan energi yang lebih efisien, dan penerapan teknologi hijau dapat mengurangi biaya operasional jangka panjang, menciptakan citra positif di mata konsumen, investor, dan mitra bisnis. Dampak negatif, menipisnya sumber daya alam seperti air, energi, dan bahan baku karena eksploitasi yang berlebihan dan pengelolaan yang tidak berkelanjutan. Peningkatan suhu global, perubahan pola cuaca, dan ancaman bencana alam akibat aktivitas manusia yang tidak berkelanjutan. Dampak keseluruhan. Keberlanjutan bukan hanya tanggung jawab etis, tetapi juga strategi bisnis yang dapat membawa dampak positif bagi perusahaan. Menyadari dan mengatasi dampak negatif dapat membantu mengurangi risiko jangka panjang dan menjaga keberlanjutan bisnis dalam lingkungan yang terus berubah. Dimensi keberlanjutan. Lingkungan. Yang pertama, praktik ramah lingkungan, penggunaan bahan ramah lingkungan, teknologi hijau. Yang kedua, pengelolaan limbah, daur ulang, dan pengurangan limbah. Yang ketiga, konservasi energi, penerapan teknologi yang mendukung konservasi energi. Sosial. Yang pertama, keterlibatan dengan komunitas lokal, memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada masyarakat sekitar. Lalu keadilan sosial, upaya untuk mengurangi kesenjangan sosial dan mendukung keadilan sosial. Lalu etika kerja, standar etika kerja yang tinggi dan kebijakan yang mendukung kesejahteraan pekerja. Ekonomi. Manajemen keuangan yang bijaksana, pelaporan keuangan yang transparan terkait dengan inisiatif keberlanjutan. Inklusivitas, dukungan terhadap keragaman dan inklusivitas di tempat kerja. Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, keterlibatan dalam proyek-proyek yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Contoh praktik keberlanjutan dalam hospitality. Konservasi sumber daya alam, program konservasi air dan energi, penanaman tanaman penghijauan, pengelolaan penggunaan air, dan pengoptimalan sistem pendingin, penggunaan bahan ramah lingkungan, penggunaan bahan bangunan, dan perlengkapan hotel yang ramah lingkungan. Lalu pengelolaan limbah, daur ulang, dan pengurangan limbah. Program daur ulang yang melibatkan tamu dan karyawan. Pengurangan limbah plastik dengan penggantian bahan kemasan ramah lingkungan. Inklusivitas sosial, keterlibatan dengan komunitas lokal. Kemitraan dengan bisnis lokal, pemberdayaan ekonomi lokal melalui pembelian dari produsen setempat. Program pelatihan dan pendidikan bagi anggota komunitas sekitar. Lalu etika kerja, standar etika tinggi, kebijakan zero toleransi terhadap diskriminasi dan pelecehan, program pelatihan etika dan nilai-nilai perusahaan bagi karyawan. Lalu pengalaman tamu berkelanjutan, program pendidikan lingkungan untuk tamu, informasi di kamar atau seminar kecil yang mengedukasi tamu tentang praktik berkelanjutan.
opsi penghematan lingkungan, opsi untuk penggunaan handuk dan linen yang dapat digunakan kembali untuk mengurangi pencucian yang berlebihan. Lalu, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pengembangan kemitraan dengan pemasok berkelanjutan, kerjasama dengan pemasok yang memiliki komitmen terhadap praktik berkelanjutan, investasi dalam inovasi berkelanjutan, dukungan keuangan, dan kolaborasi dengan startup atau proyek inovatif yang berfokus pada solusi keberlanjutan. Tantangan dan peluang. Tantangan yang pertama, implementasi biaya, pendanaan awal, investasi dalam teknologi, dan perubahan infrastruktur dapat menghadirkan tantangan finansial awal. Kesulitan mengukur ROI. Tantangan mengukur secara tepat pengembalian investasi dari inisiatif berkelanjutan. Yang kedua, perubahan kebijakan, penyesuaian hukum dan regulasi. Perubahan kebijakan pemerintah dapat menuntut penyesuaian dalam operasional dan praktik bisnis. Ketidakpastian kebijakan. Ketidakpastian dalam kebijakan keberlanjutan dapat mempersulit perencanaan jangka panjang. Yang ketiga, kesadaran pelanggan. Tingkat kesadaran yang beragam, tantangan mengatasi ketidaksetaraan kesadaran pelanggan terhadap isu-isu keberlanjutan. Pemahaman tidak cukup, beberapa pelanggan mungkin belum sepenuhnya memahami dampak praktik berkelanjutan. Peluang. Yang pertama, dukungan konsumen. Meningkatnya kesadaran konsumen. Perubahan pola konsumen yang lebih peduli terhadap lingkungan dan sosial. Loyalitas pelanggan. Dukungan konsumen terhadap merek yang mempraktikkan keberlanjutan dapat meningkatkan loyalitas. Yang kedua, inovasi berkelanjutan. Pengembangan produk dan layanan baru. Inovasi berkelanjutan dapat membuka peluang baru untuk produk dan layanan yang ramah lingkungan. Peningkatan efisiensi operasional. Inovasi dalam teknologi dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya jangka panjang. Yang ketiga, keunggulan kompetitif. Diferensiasi merek. Keberlanjutan dapat menjadi faktor diferensi yang signifikan di pasar yang semakin kompetitif. Akses ke pasar baru. Merek yang memiliki komitmen terhadap keberlanjutan dapat menarik segmen pasar baru yang peduli dengan isu-isu keberlanjutan. Kesimpulannya, keberlanjutan dalam industri hospitality tidak dapat dijalankan secara individual. Tentunya membutuhkan kerjasama dan kolaborasi dari berbagai pihak, seperti para pemangku kepentingan, pemerintah, perusahaan, dan masyarakat lokal. Dengan begitu, industri ini dapat menciptakan ekosistem berkelanjutan yang memberikan manfaat jangka panjang bagi semua pihak yang terlibat. Halo, saya dari kelompok 3 dan saya akan membahas tentang tantangan dan peluang industri pariwisata. Industri hospitality merupakan sektor ekonomi yang berfokus pada pelayanan dan pengalaman pelanggan di berbagai fasilitas seperti hotel, restoran, kafe, dan penyedia pelayanan perjalanan. Tren konsumen dan perubahan preferensi. Pertama, penekanan pada pengalaman pelanggan. Pelanggan kini lebih memprioritaskan pengalaman unik dan personal. Hotel dan restoran perlu berinovasi dalam memberikan layanan yang dapat menciptakan kenangan berharga. Kedua, perubahan pola konsumsi. Munculnya tren seperti makanan organik, keberlanjutan, dan gaya hidup sehat mempengaruhi pemilihan konsumen. Industri hospitality harus dapat beradaptasi dengan cepat. Teknologi dalam pengelolaan dan pengalaman pelanggan. Yang pertama ada implementasi teknologi. Penggunaan sistem manajemen hotel, reservasi online, dan aplikasi seluler mengubah cara operasional dan berinteraksi dengan pelanggan. Yang kedua, kecerdasan buatan dan analisis data. Data pelanggan menjadi kunci dalam menyediakan layanan yang dipersonalisasi. Analisis data membantu memahami preferensi pelanggan dan meningkatkan efisiensi operasional. Globalisasi dan persaingan. Peningkatan persaingan global. Dengan pertumbuhan pariwisata global, persaingan di antara destinasi dan penyediaan layanan hospitality semakin sengit.
Kolaborasi internasional. Kerjasama lintas batas menjadi penting untuk memperluas kejangkauan dan menawarkan paket yang lebih komprehensif pada pelanggan. Regulasi dan kepatuhan. Tuntutan lingkungan. Adopsi regulasi yang ketat terkait berkelanjutan, kebersihan, dan keamanan. Hotel dan restoran harus mematuhi standar ini untuk mempertahankan kepercayaan pelanggan. Ada faktor eksternal dan krisis. Yang pertama ada ketidakpastian ekonomi. Perubahan dalam kondisi ekonomi global dapat mempengaruhi frekuensi perjalanan dan pengeluaran konsumen di industri ini. Yang kedua ada krisis dan keadaan darurat. Menanggapi dengan cepat terhadap krisis seperti pandemi atau bencana alam merupakan aspek krisis dalam manajemen resiko. Berikutnya ada tantangan dalam industri hospitality. Yang pertama ada globalisasi dan persaingan. Tantangan utamanya yaitu persaingan global yang semakin ketat. Industri hospitality telah menjadi arena yang semakin global, di mana perusahaan harus bersaing tidak hanya dengan pesaing lokal, tetapi juga dengan entitas global yang hadir dalam pasar. Persaingan yang semakin ketat dapat berasal dari berbagai destinasi wisata, merek hotel internasional, serta layanan perjalanan online yang menyediakan pilihan yang beragam. Implikasi. Perusahaan harus beradaptasi dengan cepat untuk mempertahankan pangsa pasar. Yang pertama, harus inovasi produk dan layanan. Pengembangan produk dan layanan yang unik dan inovatif dapat menjadi strategi kunci untuk membedakan diri dari pesaing. Yang kedua, ada pemasaran global. Perusahaan perlu memiliki strategi pemasaran yang efektif untuk menjangkau audiens global dan membangun citra merek yang kuat. Yang ketiga, penggunaan teknologi. Menerapkan teknologi terkini dalam operasional dan pemasaran dapat meningkatkan daya saing dan efisiensi. Yang keempat, ada kemitraan strategi. Membangun kemitraan dengan pelaku industri global dapat membuka peluang baru dan memperkuat posisi perusahaan di pasar. Tantangan dalam penggunaan teknologi di industri hospitality. Tantangannya ada perkembangan teknologi yang cepat. Industri hospitality menjadi saksi perubahan teknologi yang pesat, dengan inovasi terus-menerus mempengaruhi cara perusahaan beroperasi dan berinteraksi dengan pelanggan. Tantangan utama dihadapi oleh pelaku industri ini adalah kesulitan dalam mengikuti laju perkembangan teknologi yang seringkali melebihi ekspektasi kita. Tantangan kekurangan tenaga kerja di industri hospitality. Tantangan utamanya yaitu kesulitan mendapatkan dan mempertahankan tenaga kerja berkualitas. Industri hospitality seringkali menghadapi tantangan dalam merekrut dan mempertahankan karyawan yang berkualitas, terutama di tengah persaingan sengit dengan sektor-sektor lain yang juga menarik tenaga kerja. Implikasi. Fokus pada pengembangan keterampilan, pelatihan, dan strategi retensi karyawan. Pertama, program pengembangan keterampilan. Menerapkan program pengembangan keterampilan untuk meningkatkan kualifikasi karyawan dan memenuhi kebutuhan pekerja yang berkembang. Kedua, pelatihan berkelanjutan. Memberikan pelatihan berkelanjutan untuk menjaga karyawan tetap terampil dan relevan dalam perubahan tren industri dan teknologi. Yang ketiga, kebijakan kesejahteraan karyawan. Menciptakan kebijakan dan fasilitas kesejahteraan yang dapat meningkatkan kualitas hidup karyawan seperti fleksibilitas jam kerja, tunjangan kesehatan, dan program kebugaran. Yang keempat, strategi retensi karyawan. Mengembangkan strategi retensi karyawan seperti program insentif, promosi internal, dan lingkungan kerja yang mendukung. Yang kelima, kemitraan dengan pendidikan. Membangun kemitraan dengan institusi pendidikan untuk memfasilitasi arus kerja yang berkelanjutan dan menciptakan saluran rekrutmen yang efektif. Peluang dalam industri hospitality meningkatkan pengalaman pelanggan. Peluang meningkatkan pengalaman pelanggan melalui teknologi dan personalisasi. Industri hospitality memiliki potensi besar untuk meningkatkan kepuasan pelanggan melalui penerapan teknologi dan pendekatan yang lebih personal. Meningkatkan pengalaman pelanggan dapat menjadi strategi kunci untuk membedakan diri dari persaing dan membangun hubungan jangka panjang. Strategi implementasi sistem manajemen pengalaman pelanggan atau CAM
dan analisis data untuk pemahaman yang lebih baik. Pertama, sistem manajemen pengalaman pelanggan. Ada implementasi platform CEM. Menerapkan platform CEM yang berintegrasi untuk melacak dan mengelola setiap titik kontak pelanggan dan reservasi hingga pelayanan purna jual. Otomatisasi respon. Menggunakan otomatisasi untuk memberikan respon cepat terhadap kebutuhan dan umpan balik pelanggan. Yang kedua, ada analisis data untuk personalisasi. Pengumpulan data pelanggan. Pengumpulan data pelanggan dari berbagai sumber untuk memahami preferensi, kebiasaan, dan harapan mereka. Ada analisis prediktif. Menggunakan analisis prediktif untuk meramalkan perilaku pelanggan dan menyusun strategi personalisasi yang sesuai. Pertama, pemanfaatan teknologi interaktif. Ada aplikasi seluler. Membangun aplikasi seluler yang memudahkan pelanggan dalam reservasi, check-in atau check-out, dan akses informasi penting. Yang kedua ada realitas virtual atau VR dan augmented reality atau AR. Menerapkan teknologi ini untuk meningkatkan pengalaman tamu seperti tur virtual dan pemandu wisata berbasis AR. Yang kedua, pelibatan pelanggan melalui media sosial. Ada kampanye media sosial. Merancang kampanye yang menarik di platform media sosial untuk membangun keterlibatan dan meningkatkan kesadaran mereka. Yang kedua ada respon proaktif. Menanggapi umpan balik pelanggan dengan cepat dan memberikan solusi jika ada masalah. Peluang dalam industri hospitality inovasi berkelanjutan. Peluangnya menyelaraskan operasi dengan praktik berkelanjutan. Inovasi berkelanjutan dalam industri hospitality bukan hanya menjadi tanggung jawab sosial, tetapi juga membuka peluang untuk efisiensi operasional, diferensi merek, dan respon terhadap kebutuhan pelanggan yang semakin peduli dengan lingkungan. Strategi, penggunaan teknologi ramah lingkungan, pengelolaan limbah yang efisien, dan partisipasi dalam inisiatif berkelanjutan. Teknologi ramah lingkungan. Ada penerapan energi terbarukan. Mengintegrasikan teknologi energi terbarukan seperti panel surya, pemanas air matahari, dan sistem hemat energi. Lalu ada sistem pemantauan konsumsi energi. Menggunakan teknologi pemantauan untuk mengidentifikasi dan mengurangi konsumsi energi yang tidak efisien. Yang kedua, pengelolaan limbah yang efisien. Yang pertama ada daur ulang dan pengurangan limbah. Menyusun program daur ulang dan pengelolaan limbah untuk mengurangi dampak lingkungan. Yang kedua, penggunaan material ramah lingkungan. Memiliki material yang dapat didaur ulang dan memiliki jejak karbon rendah untuk konstruksi dan perabotan. 1. Partisipasi dalam inisiatif berkelanjutan. Ada sertifikasi lingkungan. Mencari dan mendapatkan sertifikasi lingkungan seperti Leadership in Energy and Environmental Design untuk membangun dan operasional. Ada kemitraan dengan organisasi lingkungan. Bermitra dengan organisasi lingkungan untuk mendukung inisiatif bersama dan proyek-proyek pelestarian alam. Yang kedua, edukasi dan kesadaran tamu. Ada program kesadaran lingkungan. Mengembangkan program untuk meningkatkan kesadaran tamu tentang praktik berkelanjutan dan memberikan insentif untuk partisipasi. Lalu ada penyediaan informasi. Menyediakan informasi tentang upaya berkelanjutan yang diambil oleh hotel atau fasilitas memberikan peluang bagi tamu untuk berkontribusi. Lalu ada peluang dalam industri hospitality kemitraan strategis. Ada peluang membangun kemitraan yang strategis untuk meningkatkan jangkauan pasar. Membentuk kemitraan strategis adalah suatu langkah yang dapat meningkatkan daya saing, membuka peluang baru, dan memberikan manfaat bersama. Dalam industri hospitality, kemitraan dapat mencakup kolaborasi dengan perusahaan lain, institusi pendidikan, atau pihak-pihak lain yang dapat memberikan nilai tambah. Strateginya, mengidentifikasi mitra potensial, menjalani hubungan yang saling menguntungkan, dan berkolaborasi dengan proyek bersama. Pertama, analisis kebutuhan dan potensi.
Ada mengidentifikasi mitra potensi, menganalisis industri terkait untuk mengidentifikasi mitra yang dapat memberikan nilai tambah atau memiliki visi yang sejalan. Kedua, pengembangan hubungan. Ada pendekatan proaktif, mengambil inisiatif dalam membangun hubungan dengan mitra potensial menjadi penemuan bisnis, acara industri, atau platform networking. Lalu ada komunikasi efektif, memastikan komunikasi yang jelas dan terbuka untuk membangun saling pengertian dan kepercayaan. Ketiga, manfaat bersama. Kolaborasi dalam pemasaran. Perancangan kampanye pemasaran bersama untuk meningkatkan visibilitas dan daya tarik bagi kedua belah pihak. Lalu ada pembagian sumber daya. Membagi sumber daya seperti fasilitas, teknologi, dan tenaga kerja untuk mencapai efisiensi personal. Keempat, pengembangan proyek bersama. Ada proyek inovatif bersama. Mengerjakan proyek bersama yang menggabungkan keahlian masing-masing mitra, menjadikan produk atau layanan inovatif. Lalu ada penelitian dan pengembangan bersama. Menggandeng mitra untuk proyek penelitian dan pengembangan yang dapat mempercepat inovasi. Lalu kelima, pemantauan dan evaluasi. Sistem pemantauan kerja. Membangun sistem untuk memantau kinerja kemitraan dan evaluasi dampaknya terhadap jangkauan pasar dan keberlanjutan. Kesimpulannya adalah, dalam menghadapi dinamika industri hospitality yang terus berkembang, penting bagi perusahaan untuk terus mengikuti perkembangan teknologi terbaru, memanfaatkan peluang inovasi berkelanjutan, dan membangun kemitraan strategis hanya dengan tetap responsif terhadap perubahan dan memahami kebutuhan pelanggan. Perusahaan dapat mempertahankan daya saingnya dan mencapai keberhasilan jangka panjang. Sekian materi yang saya jelaskan, yaitu materi 13 tentang tantangan dan peluang industri pariwisata. Terima kasih. Saya akan menjelaskan bagaimana sih masa depan industri hospitality. Transformasi digital di industri hospitality. Di sini ada pengaruh teknologi terhadap layanan hospitality. Automatisasi pemesanan adalah sistem pemesanan online dan aplikasi mobile mempermudah tamu untuk memesan kamar hotel atau reservasi restoran dengan cepat dan efisien. Analisis data pelanggan adalah penggunaan teknologi untuk menganalisis data pelanggan, membantu perusahaan hospitality memahami preferensi dan kebiasaan pelanggan, memungkinkan personalisasi layanan. Penggunaan Internet of Things adalah sensor pintar dan perangkat terhubung meningkatkan efisiensi operasional dan memungkinkan pengalaman tamu yang lebih nyaman. Selanjutnya adalah integrasi kecerdasan buatan dalam pengelolaan hotel dan restoran. Sistem pemantauan dan pengelolaan inventaris adalah kecerdasan buatan digunakan untuk mengoptimalkan stok inventaris, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan efisiensi operasional. Chatbot dan asisten virtual adalah penggunaan chatbot untuk memberikan informasi kepada tamu dan asisten virtual untuk membantu dalam reservasi atau pernyataan tamu secara instan. Analisis prediktif untuk manajemen operasional adalah prediksi kebutuhan layanan berdasarkan data historis, memungkinkan perencanaan yang lebih baik untuk penjadwalan staf dan pengelolaan sumber daya lainnya. Selanjutnya kita masuk ke pengalaman pelanggan di era digital. Di sini ada personalisasi layanan. Arti penting personalisasi adalah pelanggan mengharapkan pengalaman yang disesuaikan dengan preferensi mereka, dari pilihan makanan hingga preferensi kamar hotel. Analisis data pelanggan adalah penggunaan teknologi untuk mengumpulkan dan menganalisis data pelanggan guna menyediakan layanan yang lebih personal dan relevan. Rekomendasi berbasis kecerdasan buatan adalah sistem kecerdasan buatan digunakan untuk memberikan rekomendasi yang lebih akurat berdasarkan riwayat transaksi dan perilaku pengguna. Selanjutnya adalah aplikasi mobile dan pemesanan online. Kemudahan pemesanan adalah aplikasi mobile dan platform pemesanan online memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk mereservasi kamar, meja restoran, atau layanan lainnya dengan cepat dan efisien.
Notifikasi personalisasi adalah penggunaan notifikasi personalisasi melalui aplikasi mobile untuk memberikan informasi spesifik kepada tamu, seperti penawaran khusus, status reservasi, atau pemberitahuan lainnya. Check-in dan check-out digital adalah proses check-in dan check-out menjadi lebih efisien dengan penggunaan teknologi mobile, mengurangi antrian, dan memberikan pengalaman yang lebih mulus kepada tamu. Selanjutnya kita masuk ke keberlanjutan dan ramah lingkungan. Tren keberlanjutan dalam industri hospitality adalah pentingnya keberlanjutan, yaitu industri hospitality semakin fokus pada praktik bisnis yang ramah lingkungan untuk mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan. Sertifikasi dan standar lingkungan yaitu adopsi sertifikasi keberlanjutan seperti LEED untuk membangun hotel dan partisipasi dalam inisiatif keberlanjutan industri. Selanjutnya ada dampak lingkungan dan strategi pengelolaan. Reduksi jejak karbon, langkah-langkah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan jejak karbon melalui efisiensi energi, daur ulang, dan penggunaan sumber energi terbarukan. Manajemen limbah adalah penerapan praktik manajemen limbah yang bertanggung jawab termasuk pengurangan penggunaan plastik sekali pakai dan peningkatan daur ulang. Edukasi dan kesadaran adalah program edukasi untuk staf dan tamu mengenai keberlanjutan serta penghargaan terhadap perilaku ramah lingkungan. Selanjutnya ada inovasi menuju keberlanjutan. Penggunaan bahan-bahan ramah lingkungan adalah pemilihan bahan makanan dan perlengkapan yang ramah lingkungan serta upaya untuk mendukung rantai pasokan lokal. Inovasi teknologi untuk efisiensi energi adalah penggunaan teknologi canggih seperti sensor pintar dan sistem manajemen energi untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi. Selanjutnya ada pengukuran kinerja keberlanjutan. Di sini ada laporan kinerja lingkungan, adalah pencatatan dan laporan secara teratur mengenai kinerja keberlanjutan, termasuk capaian dan perbaikan yang dilakukan oleh perusahaan dalam aspek lingkungan. Selanjutnya kita masuk ke perubahan dalam model bisnis. Di sini ada platform berbagi dan model ekonomi berbagi. Yang pertama, konsep platform berbagi itu munculnya platform berbagi seperti Airbnb yang mengubah cara orang mencari dan menyewa akomodasi, serta model bisnis berbagai mobil dan pengalaman wisata. Yang kedua, pengaruh model ekonomi berbagi adalah transformasi model bisnis dari memungkinkan konsumen untuk berbagi sumber daya dan mendapatkan pengalaman yang lebih personal. Selanjutnya ada pengaruh COVID-19 terhadap model bisnis di industri hospitality. Pertama ada tantangan selama pandemi. Pengaruh pandemi COVID-19 yang signifikan terhadap industri hospitality dengan penurunan perjalanan internasional dan perubahan perilaku konsumen. Peningkatan kebersihan dan keamanan adalah perubahan model bisnis untuk menyesuaikan dengan kebutuhan baru, termasuk peningkatan protokol kebersihan dan keamanan untuk memulihkan kepercayaan pelanggan. Inovasi dalam pelayanan jarak jauh adalah peningkatan penggunaan teknologi untuk menyediakan layanan jarak jauh seperti check-in digital dan penggunaan teknologi untuk mengurangi kontak fisik. Selanjutnya adalah adaptasi dan inovasi bisnis. Yang pertama ini ada penyesuaian strategis, adalah industri hospitality beradaptasi dengan mengubah strategi bisnis mereka, termasuk fokus pada pasar lokal, penawaran paket berbasis pengalaman, dan peningkatan layanan jarak jauh. Kedua, kemitraan dan kolaborasi adalah kemitraan strategis dengan platform teknologi
dan pihak terkait untuk menciptakan solusi inovatif dalam menghadapi perubahan tren konsumen dan tantangan eksternal. Selanjutnya kita masuk ke tantangan global. Di sini ada ketidakpastian pasar global seperti dinamika ekonomi global adalah tantangan ketidakpastian ekonomi global yang dapat mempengaruhi daya beli dan perilaku konsumen di berbagai negara. Yang kedua, krisis keuangan dan mata uang adalah potensi krisis keuangan dan fluktuasi mata uang yang dapat mempengaruhi biaya operasional dan profitabilitas perusahaan hospitality. Selanjutnya, ada geopolitik dan dampaknya terhadap industri hospitality. Di sini ada ketidakstabilan politik, adalah geopolitik yang tidak stabil dapat menciptakan ketidakpastian dalam regulasi, kebijakan perjalanan, dan lingkungan investasi. Konflik dan kondisi keamanan adalah dampak dari konflik dan kondisi keamanan yang dapat merugikan industri hospitality, terutama di destinasi wisata yang terpengaruh. Selanjutnya ada manajemen risiko global. Di sini ada perencanaan kesiapsiagaan seperti perlunya perusahaan hospitality memiliki rencana kesiapsiagaan yang kuat untuk menghadapi ketidakpastian dan risiko global yang dapat mempengaruhi operasional mereka. Diversifikasi dan fleksibilitas adalah strategi diversifikasi dan fleksibilitas dalam model bisnis untuk mengurangi risiko terkait dengan fluktuasi pasar dan perubahan kondisi geopolitik. Selanjutnya adalah pengaruh peristiwa global terkini. Yang pertama adalah pandemi dan kesehatan global. Contohnya dampak peristiwa kesehatan global seperti pandemi COVID-19 dan upaya untuk memahami dampaknya pada perjalanan dan kehadiran tamu di industri hospitality. Yang kedua, perubahan kebijakan dan regulasi global adalah analisis dampak perubahan kebijakan dan regulasi global terhadap operasional industri hospitality. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.